Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri dzati wa sirri sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di acara ngaji bareng bersama Thariqah Syatoriyah Indonesia. Selamat menyaksikan para ahlu thariqah, para ikhwan, para akhwat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan rahmat, taufik, hidayahnya, dan serta kita selalu mendapatkan kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita juga akan melanjutkan yaitu pengajian kitab Risalah Asy-Syatoriyah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang kaifiyatus suluk. Tata cara suluk bagi seorang ahlut thariqah, terutama ya thariqah Syatoriyah. Langsung saja, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan tawassul dan bacaan zikir Syatoriyah. Semoga dengan harapan semoga apa yang kita baca, apa yang kita amalkan selama kita menjadi ahlut thariqah senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadinil Mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabah wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin al kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'il 'arifin khususan la hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa la hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Al-Habibi Abdullah ibn Alwi Al-Haddad wa ila hadrati jamil a'immatil mujtahidin wa jami'il a'immatit thariqah khususan la hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa la hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa la hadrati Syekh Abdullah Syatori wa la hadrati Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa la jami'il ulama wal awliya wa syuhada wa sholihin fi Jawa wa Madura wa khususan la jami'il ulama wal awliya wa syuhada wa sholihin fi Indonesia wa khususan ila jami'il asaniti ulumina ilal muntaha wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan zikir thariqah syatoriyah tadi kita kedatangan kita, kehadiran kita pada majelis kali ini senantiasa mendapatkan ridho, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amalan yang kita kerjakan senantiasa dicatat menjadi amal-amalan soleh. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya marilah bersama-sama kita simak sekalian, kita perhatikan, kita renungi apa yang ada pada kitab Risalah Syatoriyah. Dalam hal ini akan dibacakan, akan dikaji langsung oleh beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi jami'i masyayikhina suyukhi masyayikhina wa nahnu ila ruhi mu'allifi hadzal kitab ya Syekh Bahauddin bin Ibrahim bin Athaillah Al-Ansari Al-Qadir Asy-Syattari. Asyaallah ayang fa'na bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ayyuhat talibu. Wa'lam lan ketahuilah ayyuhat talibu, wahai orang yang mencari jalan menuju Tuhan, wahai para pencari Tuhan. Anna habsan nafsi, sesungguhnya menahan nafas. Ini kemarin kan diterangkan tentang zikir khafi, zikir yang keluar masuk nafas. Dan ini rahasia di dalam menahan nafas, bahwa anna habsan nafsi, sesungguhnya di dalam menahan nafas itu asyaddu min hararatin nari, itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada panasnya api. Karena apa? Li'anna min hararati habsin nafsi, karena dari panasnya menahan nafas ini, menahan nafas akhirnya bisa membuat panas tubuh itu. Nah, di dalam menahan nafas itu faedahnya, karena mengakibatkan panas tubuh, yadubu, maka melelehlah asyahmu, lemak, allazi alal fuadi, yang berada pada hati, lemak yang menutupi hati. Wa yatafattatu, dan akhirnya hancur berkeping-keping lemak itu. Wa yahzamu al-khunnas, dan juga panas itu memerangi atau menghancurkan al-khunnas. Al-khunnas ini adalah setan atau pengganggu. Alladzi ala suwaida il qalbi, yang mengganggu atau berada pada hitamnya hati. Ketika hati penuh dengan dosa, noda, itu namanya dia penuh dengan khunnas. Khunnasnya berada di situ. Alladzi waswisu fi sudurin nas, itu khunnas. Maka menahan nafas itu bisa menghancurkan kerak-kerak yang menghitamkan hati itu. Ma'askarihi, bersama pasukannya, wa junudihi, dan juga tentara, bala tentaranya. Ini lari, hancur dengan menahan nafas tadi. Wa tastabdilu, dan akan berganti as-sifatul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan adzamimah yang tercela ini, bisifatil hamidah, berganti dengan sifat-sifat al-hamidati yang mulia. Karena dengan panas itu seperti halnya api yang membakar karat, dan karat itu ketika rontok maka besi yang terbakar tadi menjadi terbersihkan dari karat. Itu umpamanya dengan zikir nafas tadi. Wayang sibu amudun,
Dan ketika semuanya telah bersih, maka tegaklah satu tiang min anwari tajalliyatil qudsiyah. Satu tiang atau satu pokok dari cahaya-cahaya penampakan sifat Tuhan yang Maha Suci. Ala batini qalbi talibi, penampakan berdirinya cahaya-cahaya ini pada di dalam hati murid atau tolib sang pencari Tuhan tadi. Wa min huna, maka dari sinilah tahsulu, berhasillah apa yang dikatakan al-jadbatu dzatiyah, tarikan zat Tuhan. Karena sebenarnya yang ada nanti zat Tuhan yang menarik semuanya. Aslinya itu yang ada zat Tuhan. Ketika semuanya telah bersih, semuanya akan kembali kepada zat Tuhan tadi. Fayat tasifu, nah, maka menjadi bersifatlah an-nafsu nafsu bisifatil qalbi, dengan sifat hati. Setelah hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah nafsu diri ini menjadi bersifat hati, menjadi bersifat batiniah. Wayatasifu al-qalbu, wayatasifu dan bersifat al-qalbu hati bisifati ruh. Kemudian selanjutnya hati ini menjadi bersifat ruh. Ruh seperti kita tahu lebih halus dari hati. Nah, selanjutnya wayatasifu dan bersifatlah ar-ruh bisifati sirri. Selanjutnya ruh ini bersifat sir. Sir ini lebih halus lagi dari ruh, yaitu rahasia Tuhan. Wayatasifu ar-ruh, wayatasifu asirru, dan kemudian asir ini bersifat bisifatil haqqi, dengan sifat al-haq, sifat Allah yang maha hak, yaitu hak ini langsung berarti zat Allah. Wahada, maka inilah yakunu ada at-tahqiqu, semuanya ini merupakan satu contoh dari tahqiq atau dari pengejawantahan biqaulihim, dengan apa yang dikatakan para ahli sufi, ittasifu bi ausafillah, bersifatlah engkau sekalian dengan sifat-sifat Allah. Nah, seperti itu. Jadi bukan sekedar bersifatlah dengan sifat Allah, kita langsung bersifat seperti Allah. Tidak seperti itu. Tetapi mulai proses-proses pembersihan hati yang sampai proses menjadi hak tadi. Wayahsulu, sampai proses ini maka terjadilah at-tajalli ar-ruhi, manifestasi dari ruh. Jadi segala sesuatu yang bersifat ruh ternampakkan di dalam lahiriah. Wa'lam, dan ketahuilah anna husulal haqiqati, bahwa terjadinya hakikat ini, bahwa bahwa yang disebut hakikat mangzilun adalah satu kedudukan rofiun yang tinggi, wa maqamun syarifun, dan derajat yang mulia, syarif mulia. Wa fihi, di dalam derajat ini, yahsulu maqamul khilafatul kubro, maka di dalam derajat ini ada satu derajat yang disebut derajat khilafah al-kubro, khilaf. Jadi di dalam kitab Al-Insan Kamil dikatakan bahwa derajat tertinggi manusia itu adalah khalifah Allah. Pengganti khalifah itu? Manifestasi dari sifat mulia, kesempurnaan Allah.
Itu terjadi dan itu dicapai oleh yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilafatul kubra. Kama qala, seperti halnya yang dikatakan ba'dul akabir, sebagian para wali-wali besar minas sufiyati, dari golongan ahli sufi, qaddasallahu asrarahum, semoga Allah mensucikan ruh mereka. As-sufi, kata mereka, as-sufi, orang yang disebut sufi itu, idzang salaho, ketika dia terkelupas, min qasri basyariyatihi, dari kulit kemanusiaannya, ketika kulit kemanusiaannya mengelupas dari dirinya. Faidha tomisat, maka ketika hancur, atau kita bisa katakan sirna, tomisat, nafsuhu, dirinya ini nafsunya itu sirna itu artinya lenyap, kalah gitu. Wasofa, dan jernih, bening, kolbuhu, hatinya. Wa'adat, maka kembalilah ruhuhu, ruhnya. Fa'amruhu, maka kembalinya ruh ini, maka kembali kepada apa yang menjadi dikatakan amruhu biyadihi, segala urusannya berada di tangan Allah. Ai amrullahi biyadi dzalika sufi, atau maksudnya segala urusan Allah berada, terwakilkan pada tangan atau pada daya sang sufi tersebut. Yaf'alu, dia bisa melakukan kaifa yasha, apa yang dikehendakinya, wa bi'izni, dengan izin Allah Ta'ala. Wa fi hadzal maqam, di dalam derajat ini, yakunu, maka ada, terjadilah, kalamuhu, ucapannya, wa nadruhu, pandangannya, wa jami'u af'ali, dan semua perbuatannya, billah, dengan Allah. La binafsihi, tidak karena kehendak dirinya. Wa hadza minal wislah, dan inilah yang disebut dengan persambungan dengan Allah. La minal itihad, bukan yang dikatakan menyatu dengan Allah. Bukan seperti itu. Karena apa? Kita ini tidak ada apa-apa. Kok bisa menyatu, ya salah ya. Bayang-bayang kok menyatu itu gimana? Li'anna madhabal hulul, karena dikatakan bahwa madhab al-hulul, penyatuan satu jenis kepada jenis yang lain, di sini dikatakan pemahamannya menyatunya seorang hamba itu jenis dengan Allah begitu, walitihad, dan penyatuan. Hulul ini masuknya jenis ke jenis gitu. Kalau itihad menyatu gitu, itu batilun, itu batal, tidak sah. Kal hadid, seperti halnya api, besi, al-majmu', yang dikumpulkan. Kalau kita melihat proses pandai besi, proses itu kan besi-besi ditumpuk begitu, al-majmu'. Idza udkhila, ketika besi-besi tersebut dimasukkan an-nar, ke api, fayakunu, maka jadilah asodiru, sesuatu yang keluar, terpercik dari minha, darinya, qalilan, sedikit sekali, bilihqraqi, karena terbakarnya api tersebut. Wasalik, orang yang berjalan menuju Tuhan. Qad yang zilu, terkadang dia turun, minal lahuti, dari alam ilahiyah, lahut. Yang lahut ini adalah alamnya Allah. Ilal malakut, kepada alam malakut, alam para ruhani. Ai al mulk, atau kepada alam manusia, mulk. Waqad yakunu, dan terkadang yakunu batinuhu, batinnya, batin sang salik ini, fi alamil malakuti, di alam malakut, alam ruhani, alam para malaikat,
wa dhahiruhu, sementara lahiriahnya fi alamil mulki, di dalam alam manusia. Wa hadza maqamu risalah, dan ini yang disebut di sini, orang yang batinnya di alam malakut, lahiriahnya di alam manusia, ini disebut derajat utusan. Derajat utusan, para utusan Allah itu yang bisa seperti itu. Kama warodah, seperti halnya yang disebutkan dalam hadis, kun ma'al khalqi anil haqqi wal haqqi anil khalqi. Jadilah engkau bersama makhluk anil haqqi, bersama, sedangkan dirimu hatimu maksudnya bersama Tuhan, wal haq, dan bersamalah dengan Tuhan, anil khalqi, ketika dirimu bersama makhluk. Wa hadza, makom di sini yang diterangkan di sini, maqamul iktidaiyah, derajat panutan. Wa mangzilul wilayah, dan derajatnya wilayah, derajatnya kewalian. Wal masyikhah, dan derajat guru, menjadi guru, atau derajat kemursitan. Fi hadhil martabah, di dalam derajat ini, laisa laha tasawwurun, tidak ada gambaran-gambaran yang bisa dijelaskan. Li'anna syaikha, karena seorang syekh, seorang guru, huwa al-kain al-bain, dialah yang ada dan yang nyata. Li'anna maqamal masyikhah, karena derajat guru, derajat kemursitan, a'la min maqamil wilayah, itu lebih tinggi daripada derajat kewalian. Idil wilayah, karena derajat kewalian, huwa al-fana fillah, itu adalah fana di dalam Allah, wal baqa billah, dan baqa, abadi bersamanya, bersama Allah, wadduhur, dan menampakkan diri bi asma'illahi, dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Wal masyikhah, sedangkan derajat guru, derajat mursyid, wa al mutasarrif fi alamil mulki wal malakut, dialah yang berproses, yang proaktif di dalam alam manusia dan alam rohani, biiznillahi, dengan izin Allah, wa amrihi, dan perintah Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya derajat masyikhah ini, idza wada'a qadamun fi hadzat thariq bisidqi, jika seseorang telah menapakkan tapak kakinya di dalam jalan ini, bisidqi, dengan sungguh-sungguh, dengan sifat sidik, la yakhafu minal aghar, dia tidak akan pernah takut dari semua apapun yang ada di dunia ini. Wala yakhsha, dan tidak akan khawatir min ahadin, dari segala sesuatu apapun. Semoga kita semuanya mendengar saja ya. Ini termasuk orang-orang yang mendapat berkah dari apa yang menjadi ucapan para mursyid-mursyid ini. Ala hadhihi niyah, asallahu yang fa'una bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa karumatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim maghdubi alaihim waladdallin. Alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.